Mbak, Hai, bertemu dengan Grand Baba di sini. Teman-teman Cahaya, ini adalah YouTube yang akan mendongeng. Ya, jadi kita semua punya kisah. Nah, kita mau mendengarkan kisah bukan saja kisah Ibu Bumi, tetapi juga kisah dari Mother Sophia, sisi feminim dari Sang Logos. Apa itu Mother Sophia? Apa itu Sang Logos? Kita akan sama-sama diskusikan dalam sebuah seri dongeng semesta, dan kali ini Grandba ditemani oleh Inang Sofi dan oleh Ayu Tari. Ya, eh, jadi nanti sistemnya begini, sahabat-sahabat Cahaya, akan ada operator yang berganti-ganti dari setiap video. Kali ini adalah Ayu Tari yang adalah seorang mahasiswi Bali yang sedang kuliah di Bandung. Lalu ada Inang Sofi yang juga mengajar di kelas-kelas kosmologi. Jadi kita akan berkolaborasi untuk mencapai kesadaran kolektif. Oke, kita mulai saja. Silahkan, Inang mau share screen. oke Mbak. Sudah tampil. Ya, sudah tampil. Oke. Jadi silakan nanti Ayu Tari membacakan apa yang ada di slide. Nanti eh, Inang dan Grenba akan bercerita. Silakan. Baik, di slide pertama itu ada channel Dongeng Kisah Semesta Grand Baba. Yang pertama kita membahas mengenai semua punya kisah. Saya kembalikan kepada Baba Tere. Ya, semua punya kisah ya. Terima kasih Ayu Tari. Kita semua punya kisah. Ya, pohon-pohon punya kisah, binatang-binatang punya kisah, manusia punya kisah, hutan, air punya kisah, samudra punya kisah, bahkan planet-planet punya kisah. Lalu, apakah Bumi hanya satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya? Dan teman-teman, apakah sudah menonton Avatar, The Way of Water? Ya, lanjut. Ya. Dan apakah di dalam bumi ada peradaban alien? Di dalam lautan ada peradaban dimensi 4 dan 5. Ya, baik Ayu. Grenda akan sedikit membahas ini. Mungkin nanti Inang Sofi juga akan menambahkan. Jadi kalau kita berpikir di semesta yang jumlahnya lebih dari triliun tata surya, galaksi, planet, matahari, dan lain-lain. Lalu kita berpikir kita satu-satunya planet yang mempunyai penghuni, rasanya terlalu narsisistik ya. Jadi kayaknya enggak juga deh. Gimana Inang? Iya, Mbak. Karena kan begitu luas semesta yang diketahui oleh ilmu pengetahuan saat ini, kemudian juga ada beberapa fenomena-fenomena yang memang eh, terjadi ya, yang mengisahkan tentang adanya peradaban lain selain peradaban di bumi ini. Jadi di situ sih kita harus mulai membuka pikiran bahwa ada kehidupan lain, ada peradaban lain, ada dimensi lain. Gitu mungkin Mbak ya. Iya banget, iya banget. Jadi buat sahabat-sahabat saya yang sudah mengerti tentang konsep spiritualitas kosmologi, ini bukan sesuatu yang aneh ya. Karena film-film yang sebenarnya itu bukan hanya science fiction,
tetapi merupakan dokumenter, itu bercerita tentang kehidupan di planet lain. Mungkin yang terbaru saat ini adalah Avatar The Way of Water, itu ceritanya di sebuah planet yang namanya Pandora. Ada kehidupan dimensi atas, dimensi 5, di mana ada manusia, ada hewan laut, yang mereka itu adalah entitas-entitas dengan tingkat kesadaran yang tinggi. Teman-teman yang belum nonton silakan nonton. Tetapi di film Black Panther 2 juga itu ada kehidupan di dalam air, di dasar lautan yang dimensinya dimensi tinggi karena si foundernya, si yang apa ya, yang menjadi pemimpin di sana itu minimal hidup sekitar 400-500 tahun. Nah, kehidupan seperti itu ada. Ya, jadi kita dalam serial Dongeng Semesta ini kita mau melihat apa sih yang ingin diceritakan oleh masing-masing planet, masing-masing entitas, masing-masing bagian dari semesta dan lain. Ini tentang dongeng dan setiap orang punya dongeng. Begitu sepertinya. Silakan Ayu, next. Tetapi sebelum kita lanjut, apa dan siapa itu alien, ET, Lightworker, Darkwalker, dan Wanderer? Ya, dan teman-teman. Jadi alien itu adalah kata yang benar-benar memberikan salah kaprah. Karena kita menyebut alien sebagai sesuatu yang berbeda dengan kita. Sesuatu yang asing, lalu kita sebutnya alien. Padahal bagi mereka kita adalah alien. Ya, lalu ada berbagai macam sebutan. Ini hanya sebutan ya. Ada yang disebut extraterritorial, ada yang disebut light workers, dark workers, wanderers, dan lain-lain. Nah, kami kebetulan pakai wanderers. Siapa sih wanderers? Wanderer adalah dari dimensi-dimensi atas yang datang sebagai sukarelawan ke ibu bumi untuk membantu asensi. Jadi sejak tahun 2011-2012 kita udah mulai mengalami perubahan dari era Pisces ke era Aquarius, maka kita akan bersama-sama naik dimensi. Itu nanti kita bicarakan di video-video berikutnya, teman-teman. Ini hanya merupakan pengantar aja. Ada tambahan perbedaan antara light worker dan dark worker, Inang? Sebenarnya sama-sama aja ya, Mbak ya. Kalau dilihat dari bumi ini, bumi adalah salah satu planet yang memang kita pilih oleh para light workers, dark workers, wanderers, terutama untuk datang ke sini. Jadi sebenarnya yang tadi kata Baba, kita adalah dari dimensi tinggi, kita adalah ekstraterestrial yang datang ke sini, dan kita menjalani di sini. Jadi nanti paling yang membedakannya adalah bagaimana kita memandang yang tadi alien yang selama ini tuh orang-orang seringkali melihat alien sebagai sosok yang biasanya dianggapnya nggak head to head gitu loh, Mbak. Jadi mereka biasanya dianggapnya lebih dari kita. Paling seperti itu ya untuk selanjutnya. Iya, betul, betul. Ya, nanti kita bahas di video-video berikutnya panjang lebar. Sekarang kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Silakan, Ayu Oke, tarik. Mbak. Kebijaksanaan Stephen Hawking tentang semesta. Di sini ada Di sini ada kutipan dari Stephen Hawking, yaitu, "So remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and hold on to what childlike wonder about what makes the universe exist." Ya, betul banget. Jadi mungkin orang yang paling jenius sesudah Einstein lalu Tesla adalah Stephen Hawking. Jadi dia dipakai oleh NASA karena sangat jenius. Dan dia mengatakan sekali-sekali kita ngelihat keluar, kita ngelihat ke angkasa. Ya, jadi karena di sana ada kehidupan.
dan sains sudah membuktikan ada kehidupan. Tapi kita nggak usah jauh-jauh ke luar angkasa sih sebenarnya, Inang. Kalau menurut Grand Baba itu, siapapun yang terkoneksi dengan YouTube dan channel ini adalah dari dimensi atau dari planet lain sih. Jadi kita bukan asli bumi. Kita datang dari suatu dimensi yang berbeda, lalu kita datang untuk menolong atau membantu. Ya. Selanjutnya silakan Ayu. Kunci rahasia alam semesta. Nah, di sini juga ada kutipan dari Nikola Tesla, yaitu, if you want to find the secret of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. Ini penting banget nih, 3 hal ini sering. penting banget. Kenapa penting ya Inang ya? Karena Inang udah lama bersama Grand Baba, jadi agak apa ya? Ini penting, Mbak, karena asal muasal kosmologi itu bergerak di 3 hal ini, dari vibrasi, frekuensi, energi, kemudian dia bergerak ekspansi menjadi banyak hal yang tidak terbatas. Tapi asal mulanya ini, kalau kita mau ngobrolin semesta. Betul banget Inang. Jadi kalau kita mau bicara soal kosmologi, kita harus ngerti banget konsep paling dasar adalah tentang frekuensi, vibrasi, dan waktu itu memang Tesla belum tahu konteks materi, jadi dia hanya pakai energi. Tapi lalu 100 tahun kemudian berkembang. Jadi ini nanti kita akan bahas juga di video-video berikutnya. Apa sih frekuensi? Apa bedanya frekuensi sama vibrasi? Lalu bagaimana materi terbentuk? Seperti itu ya. Silakan, Ayu, next. Nah, di sini ada tempat bumi di semesta. Mungkin lebih lanjut bisa jelaskan oleh Baba. Ya, ini adalah tempat bumi di semesta ya. Kita lihat bahwa ternyata semesta itu luas banget, sangat luas. Sangat tua, sifatnya abadi, infinite, dan dia mempunyai organisasi. Jadi ada organisasi ya, dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah. Lalu nanti bumi adalah planet nomor 606 di tata surya yang kita sebut sebagai Bima Sakti atau Milky Way. Tapi dia juga masih merupakan sistem. Ya, jadi ini penting banget kita tahu bahwa di semesta itu nggak chaos. Dia sangat terstruktur. Dimensi-dimensi sangat terstruktur. Tapi yang lebih menakjubkan adalah bahwa apa yang ada di luar di semesta sana itu ada di tubuh kita. Semua yang ada di luar sana ada di dalam tubuh kita. Jadi nanti kita belajar tentang konsep yang paling utama, yaitu as above, so below. As within, so without. Jadi kalau ditanya apa sih hukum kosmologi yang paling utama yang harus dikenal adalah frekuensi, vibrasi, energi, atau materi. Lalu yang ini, as within, so without, as above, so below, nanti akan berkembang lagi. Mungkin Inang ada tambahan? Tambahannya mungkin gini, Mbak, kalau tadi kan Bapak udah jelasin nih bahwa semesta yang ada di luar itu sama dengan yang ada di tubuh kita. Jadi bahasa yang paling aplikatifnya mungkin nanti teman-teman bisa mulai mengenal diri sendiri. Dengan mengenal diri sendiri itu sama dengan mengenal semesta di luar. Jadi keseimbangannya terjadi baik di dalam ataupun di luar. Gitu mungkin Bapak ya. Betul banget. Jadi nanti kita mengenal apa bedanya kosmos sama kosmik. Kosmos adalah segala sesuatu yang ada di luar diri kita. Mau planet, mau galaksi, mau matahari, apapun itu. Lalu kosmik adalah segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Terkoneksinya lewat cakra. Jadi cakra yang ada di dalam tubuh kita itu juga ada di manapun juga. Jadi hal ketiga yang harus dipelajari sebenarnya cakra sih. Banyak ya cakra. Banyak ya, Mbak, tapi seru, dijamin seru sih kalau kosmologi. Terus banget. Iya. Oke, silakan. Terima kasih. Kita lanjut yuk.
Berikut ada gambar planet bumi sudah berusia hampir 4 miliar tahun. Nah, Teman-teman, ini dia. Jadi kalau kita hanya tahu Mesir 12.000 tahun yang lalu, bumi itu dia jauh lebih tua, 4 miliar tahun. 1 miliar itu berapa nol ya? 9 nol. 9 ya, Mbak. 9 nol. 9. 9 ya. Keren ya. Jadi 4.0000000000000. Lama banget, lama banget, lama banget. Jadi bumi sudah tua. Nah, teman-teman, bumi juga punya cerita. Kalau kita yang berusia seperti kita sekarang punya cerita, bumi juga punya cerita. Jadi di dalam channel ini kita akan bercerita tentang cerita, bukan saja cerita bumi, tetapi juga cerita bagaimana semesta ini terbentuk. Oke, silakan next. Nah, di sini ada gambar kita tidak sendirian di semesta ini. Sama sekali kita nggak sendirian. Oke, sama sekali nggak sendirian. Nah, ini akan menjadi masalah bagi mereka yang masih percaya bahwa cuma ada Tuhan dan Tuhan itu hanya menciptakan bumi. Itu yang akan jadi masalah nanti. Jadi siapa yang menciptakan semesta ini ya? Miliaran, bukan saja semesta, bukan saja galaksi, tapi multi galaksi. Siapa yang menciptakannya? Mungkin itu pertanyaannya sih sebenarnya. Ini pertanyaan yang banyak sekali dipertanyakan oleh yang generasi muda sekarang. Tentang Tuhan, eksistensi Tuhan, ya tentang apapun yang ada hubungannya sama Tuhan. Itu yang akan kita bahas juga. Silakan berikutnya. Ini ada gambar dari multiverse. Nah, multiverse itu adalah multi universe ya. Dan itu benar-benar banyak banget. Baba tuh udah nggak bisa menjelaskan betapa banyaknya. Tapi kalau teman-teman searching di Mbah Google, semuanya ada. Gambar-gambarnya ada. Ya. Jadi kalau cuma satu orang yang mempresentasikan tentang multiverse, mungkin satu orang. Kalau 2 orang, tapi kalau udah banyak banget orang yang lalu menggambarkan, mendeskripsikan tentang multiverse, kita harus memikirkan mungkin mereka benar. Seperti itulah. Inang, boleh nggak Inang bercerita ketika Inang pertama kali sadar bahwa ternyata Inang bukan satu-satunya makhluk yang tinggal di planet yang satu-satunya planet. Ternyata banyak banget planet di luar sana dengan kehidupan. Apa yang terjadi ya Inang ya? Iya, Mbak. Jadi sebenarnya sih kalau pengalaman pribadi Sofi lahir besar dalam kubus agama ya. Jadi kan meniadakan kehidupan selain di bumi ini gitu. Hanya ada di bumi aja. Tapi di satu sisi itu Sofi selalu tertarik untuk melihat kenapa ada alien yang datang ke sini ya, ke bumi ya. Data itu sudah ada sekitar tahun 50-an, 40-an gitu. Sementara Sofi kecil tertariknya malah kok bisa ya mereka ke sini, kenapa bentuknya seperti ini ya. Sampai dalam perjalanan Sofi kecil tuh seperti yang kayak tadi Stephen Hawking bilang, sering ngelihat ke angkasa terus melihat bahwa oh kayaknya ada yang hidup deh di sana karena bintang-bintangnya tuh kelap-kelip. Berarti ada sesuatu yang berpijar seperti matahari. Jadi pemikiran-pemikiran yang tidak bisa dijelaskan itu terjadi masih kecil. Setelah dewasa akhirnya, ini dongeng ya teman-teman, uh, ada satu momen bahwa Sophie bertemu dengan salah satu alien yang mendatangi dalam bentuk spaceship gitu. Kemudian ada yang datangnya dalam bentuk wujud yang masih yang nanti bermainnya di dimensi sih, ada dimensi keempat dia masih punya fisik seperti itu ya. Itu sih pengalaman pribadinya, Mbak. Terus didukung juga dengan teman-teman yang lain, ternyata akhirnya kita saling berbagi kisah terutama dalam grup kosmologi ini. Jadi, oh ternyata saya nggak sendirian ya. Oh ternyata si semesta ini
banyak sekali ya. Kalau ini yang saya tahu, berarti mereka ada kehidupan di luar sana yang mereka yang lebih tahu ternyata ada kehidupan di sini. Jadi akhirnya semuanya seru aja sih, Mbak, Ya, untuk mengetahui hal yang eh, tidak terbatas. Jadi akhirnya. ya Bang. Ya. Jadi benar banget Inang. Ya, Baba juga punya beberapa pengalaman ya. Terakhir Baphomet yang datang. 2 hari yang lalu ada alien datang. Gede, putih, ngajak kerjasama. Tapi dia ngomongnya gini, pokoknya kamu tenang-tenang aja, kita yang akan mengholding energi kamu. Lalu Bapak bilang, no, 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 saya nggak mau siapapun holding energi saya. Saya mau holding energi saya sendiri. Tolong. Saya sampai ngomong gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar ya, mana alien yang mendukung dan mencintai kita. Dan mereka biasanya nggak intervensi, Nang. Mereka membiarkan Iya, kita fighting di dalam diri kita untuk keluar sebagai makhluk yang berwibawa atau berkedaulatan. Tapi kalau mereka datang lalu mereka nawarin bantuan untuk keselamatan kita, kayaknya nggak gitu deh. sama ada satu fenomena yang Sofi alamin, Mbak. Memang dia Mm-mm. masuknya lewatnya pintu lucid dreams ya. Iya. Akan tetapi si esensinya dia kayak eh, membuka atau mencari celah untuk feeding my ego gitu. Jadi kita hidup dalam ini kan sudah mempunyai kontrak jiwa untuk memiliki ego seperti humanoid aja seperti manusia. Nah, si juru selamatnya itu dia kembalikan ke Sofi. Jadi kayak menawarkan bahwa kamu orang yang hebat, kemudian kamu bisa membantu menyelamatkan bumi. Itu pun pernah terjadi. Mm-mm. Pernah, Bapak. Jadi benar-benar mereka menurut Sofi sih itu nggak gitu ya konsepnya. Karena kan intervensi gitu. Iya. Dan kita tahun 2023 itu beberapa ramalan mengatakan bahwa ada udah waktunya bumi eh, mengetahui bahwa ada makhluk-makhluk lain yang hidup di luar sana dan mereka akan datang untuk memperkenalkan diri mereka ke bumi. Jadi sebenarnya video-video ini juga mempersiapkan teman-teman ya untuk siap. Mereka akan datang. Mereka sudah datang ribuan tahun yang lalu sebenarnya Inang Sofi. Dalam bentuk Iya, fallen betul. angel, dalam bentuk Anunnaki, dalam cerita-cerita Betul. mereka udah ada. Mereka udah ada di sini sebenarnya. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang alien, bukan. Tapi sesuatu yang udah nyata, udah ada sih. Kita tinggal siap-siap aja. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi, silahkan. Dan berikut ada multi galaksi. Nah, multi galaksi juga banyak banget ya. Kita cuma tahu 2 galaksi, Andromeda sama galaksi kita, Milky Bima Way ya. Sakti, Bima Milky Way. Sakti. Kita sampai nggak tahu yang lain-lain. Jadi kita sekarang harus sadar bahwa banyak banget, banyak banget. Dongengnya panjang banget nanti. Oke, kita lanjut dulu deh supaya kita sampai pada inti daripada eh, channel YouTube ini. Oke. Nah, ini ada visualisasi dari tarian gelap dan terang. Oke. Jadi ada hal-hal yang utama dalam hal spiritualitas kosmologi. Salah satunya selain tadi, diulangi lagi ya. Jadi apa? Frekuensi, vibrasi, dan energi itu pasti. Lalu apalagi itu tadi? Tablet Sumeria, Mbak. As above, Progress so media as within. above, so below, as within, so without itu harus tahu banget. Nah, lalu sekarang yang harus kita ketahui adalah kita hidup di dualitas tarian. Dia bisa gelap dan terang, dia bisa positif dan negatif, dia bisa yin and yang, dia bisa apapun namanya feminim maskulin, tapi kita itu bermain di dualitas. Itu di planet lain belum tentu cuma dualitas, ada yang trinitas. Misalnya ada yang gelap, terang, netral. Itu ya. Gelap, terang, netral. Jadi nggak sama. Kebetulan kita melakukan tarian gelap dan terang seperti itu.
Silakan Kurang lebih next. sesuai kesadaran planet tersebut ya, Bay, atau tempat tersebut ya, Bay, ya, si ininya, si Iya, tariannya, kesadaran kriteria setempat. tergantung tingkat kesadaran dari sebuah planet. Dan teman-teman, bumi itu adalah planet yang adalah entitas hidup. Kita menyebutnya ibu bumi. Nanti kita akan bercerita bagaimana ibu bumi terjadi. Ya, betul banget Inang, betul banget. Tergantung pada kesadaran kita. Oke, silakan next. Dan ini ada Big Bang. Nah, the Big Bang. Mungkin Inang nih yang menjelaskan Big Bang deh. Apa tuh Big Bang? Ya, Big Bang gitu loh. Bang. Jadi ketika kita ingat yang awal tadi ada vibrasi, frekuensi, kemudian ada energi, itu yang terjadi berulang-ulang dalam satu waktu, terus sampai akhirnya eh, kita bilang si energinya atau si gerakannya sudah matang atau sudah kayak mau akhirnya explode meledak, itulah yang dikatakan Big Bang. Dari satu titik yang besar itu yang sudah terkumpul selama miliaran mungkin lebih, ya pokoknya waktunya udah lama banget sampai akhirnya dia mengekspansikan dirinya dengan ledakan. Just akhirnya terfraktal dan dari fraktal-fraktal atau pecahan-pecahannya itu dia menciptakan lagi karena kan itu entitas ya teman-teman. Dari yang pecahan-pecahan itu dia melakukan gerakan yang sama lagi sesuai dengan vibrasi frekuensinya, terus disitulah yang dibilang penciptaan terjadi dari mulai pecahan pertama sampai yang kecil-kecilnya juga mencipta. Kurang lebih gitu kali ya, Mbak ya. Ya, makasih. Next. Nah, semua berasal dari yang satu. Nah, ini dia. Jadi semua yang ada di semesta yang sifatnya tidak terbatas ini dia berasal dari satu titik. Satu. Dari satu titik yang lalu seperti yang tadi Inang Sofi katakan, dia lalu dalam sebuah prosesnya dia sendiri itu akhirnya setelah lama banget dia mulai mempunyai kesadaran tentang dirinya, lalu dia keluar dari kegelapannya yang kita kenal sebagai Big Bang tadi. Oke. Jadi kita semua berasal dari satu. Kita semua itu berasal dari satu. Yang satu itu boleh disebut sang sumber, boleh disebut sang logos, boleh disebut infinite intelligence. Nah, kita memakainya itu dengan konteks masing-masing ya. Misalnya nanti Baba akan pakai konsep infinite intelligence sebagai satu titik itu nanti dia akan terbelah dua menjadi organic intelligence dan menjadi artificial intelligence. Nanti prosesnya itu adalah ketika yang organic intelligence tetap kontak dengan infinite intelligence sehingga mereka mempunyai cakra hati. Sementara yang artificial intelligence mereka memilih mengekspresikan sang infinite intelligence melalui teknologi. Dan mereka tidak punya cakra hati, mereka langsung masuk ke pineal gland dan lain-lain. Tapi teman-teman diperbolehkan. Masalahnya itu diperkenankan untuk menjadi ekspresi dari yang satu itu. Jadi nggak ada konteksnya baik atau buruk, benar atau salah, tapi dia ekspresi. Nah, kita mau bicara soal 4 pilar itu sebenarnya. Jadi yang pasti itu kita berasal dari satu telur yang sama, satu titik yang sama. Itu sih yang harus kita ingat. Ya. Nah, nanti dalam proses itu ada yang disebut arkon atau eh, entitas jalur pelayanan negatif atau apapun itu namanya evil demon yang mencoba membuat kita lupa akan sang sumber yang adalah cinta, yang adalah cahaya. Lalu kita masuk dalam sebuah tarian selama ratusan ribu kali reinkarnasi untuk sampai pada kesadaran ini. Tapi teman-teman kita itu berasal dari satu. Itu yang penting. Kita lanjutkan yuk. Yang satu, sang infinite intelligence.
yang tahu segala sesuatu tetapi tidak tahu bagaimana mengekspresikan, mengalami, mengintegrasikan, dan mentransendikan dirinya. Langsung satu lagi aja sekalian. Melalui geometri, ada ekspresi, eksperimen, experience, integrasi, dan transendensi. Nah, sahabat-sahabat cahaya. Oke. Ini adalah yang disebut pilar semesta. Ini penting banget untuk dipelajari, direfleksikan, diyakini, karena ini akan menjadi fondasi dasar untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan, neraka, surga, reinkarnasi, karma, twin flames, apalagi Inang ya. Tentang apapun sih, Mbak. Tentang melihat entitas lain juga bisa pakai ini. Iya. Jadi semuanya itu dia tentang 4 pilar ini, ya. Dia tentang ekspresi, experience atau eksperimen, dia tentang integrasi dan dia transendensi. Dia akan menjawab semua pertanyaan. Semua pertanyaan nanti larinya ke ekspresi sang logos untuk mengalami sendiri. Karena gini ya, konsepnya itu yang satu, sang logos, sang sumber, sang cinta itu, dia tahu tentang dirinya, tapi dia nggak tahu rasanya dalam konteks mengalaminya. Dia nggak tahu. Dia tahu sistem organisasi semesta. Dia tahu kehidupan sebagai amuba. Dia tahu. Secara intelektual dia tahu. Tapi dia belum pernah mengalaminya dari berbagai aspek. Nah, itu suatu kerinduan dia untuk mengenal dirinya sendiri. Ketika Big Bang terjadi, semua percikan-percikan yang keluar dari Big Bang itulah bagian dari sang logos yang merindukan untuk mengenal dirinya sendiri. Ih, Bapak merinding. Nah, lalu suatu perjalanan panjang dari ekspresi, experience, eksperimen, integrasi, dan transendensi. Ya, itu suatu proses panjang, nggak cuma satu kehidupan. Misalnya Baba sebagai perempuan dengan seperti ini, ya nanti kita pelajari itu hanya sedikit dari aspek sang logos yang dialami oleh seorang Grand Baba. Demikian juga dengan Ayu Tari, dengan Inang Sofi. Tapi kan mungkin Grand Baba pengen tahu gimana sih rasanya jadi kuda. Gimana rasanya jadi planet. Gimana rasanya jadi laki-laki kulit putih yang kaya raya. Inang pengen merasa jadi apa, Nang? Pengen ngerasa jadi apa ya? Pengen ngerasa jadi kristal, pengen. Jadi si memori itu mungkin juga menghadirkan diri tapi belum ingat sepenuhnya. Pengen, Mbak. Gimana sih jadi entitas yang diem aja gitu. Secara dimensi 3 diem gitu. Iya banget. Iya ya. Iya. Iya. Kayak Merapi dan Merbabu, mereka memilih menjadi gunung selama miliaran tahun menjadi gunung, diem di situ mengholding frekuensi energi, vibrasi, nggak bergerak. Bayangin. Gimana ya pengalaman itu ya. Lalu dia sampai pada suatu kesadaran yang gimana gitu. Pengen tahu juga ya. Itu logos yang sedang bercerita barusan, Mbak. Logos yang baru bercerita. Jadi sekarang kalau Grand Baba dan Inang Sowi punya cerita, bagaimana cerita kalian, cerita teman-teman. Ya. Jadi sekarang itu kita harus mulai mencari cerita kita tentang kita. Ya, berhenti mencari cerita kita dari orang lain. Stop. Ya, stop cari-cari hal-hal yang bukan tentang kita saat ini. Apapun itu di masa lalu, jangan buang waktu, nggak ada. Nggak realistis, itu ilusi semua. Lalu, jadi mulailah bercerita tentang kita versi kita.
Mungkin orang tua kita begitu bangga sama kita cerita ke seluruh keluarga besar bahwa ya anak saya pinter banget gitu ya. Tapi di dalam diri kita merasa saya nggak mau itu, saya pengen jadi misalnya seorang penari atau seorang pemahat. Tapi mungkin kisah orang tua kita tentang kita kagum banget sebagai lulusan sekolah tinggi dan lain-lain. Nah, kita melakukan kewajiban kita terhadap orang tua sebagai syukur kita karena mereka membesarkan kita. Tapi di satu poin kita harus bilang oke, saatnya bercerita kisah saya tentang saya versi saya. Ya, oke begitu ya teman-teman ya. Mari kita lanjutkan ini ke 4 pilar kreasi. Silakan. Oke, jadi sebelum silakan. Ya, jadi ada semua kemungkinan di alam semesta ini. Silakan Ayu Tari yang menjelaskan apa sih maksudnya ada banyak sekali kemungkinan. Silakan. Nah, jadi di alam semesta yang tak terbatas yang tadi sudah dibahas itu ada banyak sekali kemungkinan. Namun terkadang kita fokus kepada hal-hal yang mungkin hanya negatif atau positif saja, sedangkan ada banyak kemungkinan yang infinite. Demikian, Mbak. Banget, ya banget. Iya banget. Jadi ada banyak kemungkinan ya. Nanti kita akan hubungkan dengan law of manifestation, law of attraction. Gimana kita bisa menjadi kreator dari segala kemungkinan itu. Jadi si misi utama kita adalah kita ingat kembali bahwa kita adalah percikan dari sang kreator atau percikan dari sang logos. Lalu kita ingat kembali bahwa kita adalah kreator. Kita adalah co-creator. Kita yang menciptakan hidup kita. Lalu nanti kita bertanggung jawab untuk kehidupan kita yang sukses atau gagal, bahagia atau sedih. Dan nanti larinya ke sana. Jadi segala sesuatu itu mungkin. Semua itu mungkin. Begitu ya, silakan. Nah, di sini ada gambar dari semua bentuk dan beragam ciri-ciri yang ada di semesta ini. Iya, jadi itu kita hidup di sesuatu yang sangat infinite. Jadi kalau kita membatasi kita dengan kubus di mana kita dibesarkan, teman-teman, waduh. Mungkin Inang bisa bercerita apa yang dimaksud dengan kubus yang Baba baru sampaikan. Ya, oke Baba. Jadi kubus yang dimaksud Baba itu adalah sistem-sistem yang dibuat oleh pendahulu-pendahulu kita, yang akhirnya kita itu tidak atau jiwa ya, terutama jiwa kita tidak mendapatkan ruang untuk menjadi dirinya. Misalnya Sophie untuk menjadi Sophie yang memang perlu berekspresi, perlu bereksperimen, perlu berintegrasi, dan perlu bertrandensi. Nah, kubusnya itu banyak, sistemnya itu banyak, ada sistem agama atau kepercayaan, sistem budaya, sistem ekonomi yang dibatasi juga, banyak sistem pendidikan, sistem strata sosial, sistem adat, banyak banget. Sistem-sistem itu akhirnya dalam tanda kutip menekan sisi keilahian kita yang mencoba untuk mengingat kembali siapa diri kita dan menjadi kreasi untuk hidup kita sendiri sih yang terpentingnya itu menjadi kreator. Iya Itu banget mungkin Bobo kalau ada yang kurang-kurang silahkan ditambahkan. Nanti kita akan mendalaminya lagi ya karena bagian dari konsep kembali ke diri kita yang sebenarnya itu adalah proses menyembuhkan semua luka-luka batin kita, semua trauma-trauma masa lalu kita, sehingga kita menjadi kosong dari energi-energi lama yang selama ini mungkin mengontrol kita. Lalu nanti kita tiba pada suatu
kesadaran, tiba pada suatu pencerahan. Ya, jadi itu nanti akan kita bahas juga ya Inang ya, supaya Iya, Mbak. kita mengerti. Jadi ini benar banget Ayu tadi mengatakan semua bentuk beragam ciri itu ada. Mau cari apa aja di semesta ini ada. Termasuk ikan paus yang di planetnya itu hidup di darat. Ada. Termasuk ikan duyung yang tinggal di bumi kita, tapi nggak tersentuh oleh kita. Dan dia bukan orang seperti cantik dan tampan yang digambarkan di Hollywood, enggak. Tapi mereka punya frekuensi yang sangat tinggi. Ya, termasuk dongeng-dongeng itu ada. Semua ada, semuanya ada. Begitu. Silakan lanjutkan. Selanjutnya ada the journey from infinite I to one infinite I. Oke, jadi sekarang Grandma mau ngomongin soal konsepnya. Konsepnya itu penting banget ya. Jadi konsepnya itu sebenarnya adalah perjalanan dari I ke M. Kenapa pakai bahasa Inggris? Karena I am itu bukan bahasa Inggris, dia bahasa cahaya. I am. Udah ada sejak zaman Mesir, Sumeria, Babilonia udah ada. Ya, hanya kita pikir itu bahasa Inggris, padahal bahasa Inggris itu baru diketemukan 500 tahun yang lalu. Jadi dia nggak ada hubungannya sama bahasa Inggris ya. Dia hubungannya dengan satu konsep bahwa ketika si M, gimana cara menerjemahkan ya si M? M itu dalam bahasa Inggris artinya being, eksistensi, keberadaan, itu M. Ya, M itu adalah ekspresi dari no moment. Jadi kalau kita ngomong I am eating, berarti saya sedang makan saat ini. M itu dia menunjukkan aktivitas saat ini. Nanti teman-teman belajar bahwa Tuhan atau Sang Logos itu adalah kata kerja. Dia selalu bekerja, melakukan gerakan-gerakan, movement. Nah, perjalanan spiritual apapun itu, siapapun itu, dimanapun itu adalah perjalanan dari percikan Big Bang yang lalu kita sebut sebagai I, atau kalau dalam bahasa Indonesia mungkin aku dengan A kecil, aku, lalu kita mengarah ke satu titik yaitu M, atau aku huruf besar. Jadi yang disebut perjalanan kita, perjalanan jiwa, itu adalah perjalanan kita pulang kembali ke esensi kita yaitu M. M itu mau diterjemahkan cinta, terjemahkan infinite intelligence, terjemahkan sang sumber, sang logos, terserah, tergantung tingkat kesadaran. Tapi I, Grand Baba, I, Inang Sopi, I, Ayu Tari itu dalam satu konteks itu sama-sama menuju M yang satu, tetapi si M yang satu itu ada di dalam diri kita masing-masing. Sehingga I am, Inang juga bisa mengatakan I am, Ayu juga bisa mengatakan I am. Kita semua adalah I, pada saat yang bersama kita adalah I am. Kalau bingung, ikuti terus channel ini supaya ngerti nantinya. Oke, silakan lanjut. Nah, kita sampai pada pilar yang pertama yaitu ekspresi. Yes, sekarang kita ke ekspresi. Jadi ada 4 pilar ya. Pilar yang pertama ekspresi. Baba sederhana aja. Ekspresi itu apa sih? Ekspresi adalah bentuk yang kita pilih dalam kontrak jiwa kita sebelum dilahirkan oleh orang tua kita di bumi Indonesia. Itu ekspresi yang kita pilih. Kita yang memilih, kita memilih punya orang tua itu, kita memilih pengalaman hidup kita mendatangani kontrak jiwa. Nah, ekspresi dalam konteks manusia Indonesia itu adanya di KTP. Jadi kalau mau tanya ekspresi kita apa sih, lihat aja KTP. Jadi KTP itu ada nama kita, ada tempat tanggal lahir, ada jenis kelamin, ada status, ada pekerjaan, dan lain-lain. Itu adalah ekspresi kita
sebagai manusia yang memutuskan untuk menjadi orang Indonesia di Indonesia. Nah, lalu gambar yang tengah-tengah itu adalah kubus-kubus yang membesarkan kita. Jadi kita menandatangani kontrak untuk menjadi manusia Indonesia, masuk dalam kubus-kubus entah yang tadi Inang katakan, ada religi, tradisi, edukasi, ekonomi, politik, banyak banget. Militer, dan lain-lain. Kita masuk ke kubus-kubus itu. Nanti kita melakukan perjalanan seperti gambar yang di bawah, yaitu dalam bentuk spiral. Ya, dalam bentuk spiral kita melanjutkan perjalanan dari satu titik ke titik lain, itu bisa sampai ribuan tahun. Kita lanjutkan terus sampai kita pulang lagi ke cahaya. Jadi gambar yang di sebelah kanan itu adalah kita makhluk cahaya. Jika kita melepaskan semua yang ada di KTP kita termasuk pendidikan dan lain-lain. Ini namanya proses pengosongan diri. Ya. Suatu perjalanan yang sangat panjang, jadi nggak usah cepet-cepet. Kalau misalnya kalian masih kuliah, santai. Nikmati kuliah. Nanti kalau udah usia 40 ke atas, baru punya data yang cukup untuk mengatakan bahwa itu ekspresi saya. Lalu kita akan lihat ke pilar yang berikutnya. Silahkan next. Nah, ini dia. Oke. Ini yang belum dibahas mungkin Bapak yang tingkat kesadaran ya dari ekspresi. Ya, silakan ekspresi itu dipengaruhi oleh tingkat kesadaran kita. Silakan mungkin Inang mau sedikit menjelaskan tentang ini Hawkins juga dari Iya, Hawkins. Hawkins, betul. Jadi Om Hawkins ini, Om Hawkins, memiliki kesadaran yang tinggi. Dia juga memiliki organic intelligence yang bagus banget gitu, sehingga dia membuat tingkat kesadaran berdasarkan emosi atau feeling yang nanti mainannya juga dengan frekuensi tertentu seperti itu. Jadi gabungan antara emosi yang kaitannya sama jiwa, kemudian dikaitkan dengan frekuensi. Nah, emosi inilah yang tadi sangat terpengaruh oleh perjalanan kontrak jiwa, kubus-kubus yang mempengaruhi. Nah, dari yang paling bawah itu adalah tingkat kesadaran yang bisa dibilang tanda kutip rendah. Jadi dia memulai dari kerucut bawah kemudian ke atas. Nah, yang paling bawah ini ada kaitannya tingkat kesadaran seperti yang tadi di awal slide itu kan sempat diceritakan bahwa ekspresi dari kita yang datang menjadi manusia adalah dengan memilih menjadi seorang Sofi, lahir dari keluarga, pendidikan ini dan itu. Berarti tubuh kita nih. Nah, si tubuh kita ini kan ada titik-titik cakra yang coba digambarkan sama Om Hawkins. Dia dari cakra merah, orange, kuning, hijau, biru, kemudian indigo, sampai ke atas violet. Nah, ini digambarkan dalam ekspresi-ekspresi tingkat kesadaran berdasarkan emosi. Begitu. Jadi kalau di cakra dasar tuh ada ashamed, biasanya tuh ya perasaan ashamed, ada guilty, ada anger, kayak gitu. Nanti naik ke atas bisa dilihat sih di Google dilihat. Tapi ekspresi sang logos yang ingin mengenal dirinya itu tergantung dari tingkat kesadaran. Kita bisa lihat dari tabel ini yang paling mudah. Begitu. Mungkin Mbak ya. Iya banget. Jadi makasih Inang ya. Jadi kalau kita bicara soal ekspresi, itu kita bicara soal kesadaran. Tadi Grand Baba udah bilang bahwa kalau kita mau mengenal planet-planet tata surya di luar sana, kuncinya itu kita mengenal cakra kita. Karena cakra kita itu adalah titik-titik energi yang ada di tubuh kita, jumlahnya itu infinite. Tapi yang kita pelajari yang dasar ya 7 cakra dasar, nanti jadi 12 cakra dasar. Nah, itu yang akan mengkoneksikan kita dengan apapun yang ada di luar sana. Jadi kita harus benar-benar punya cakra yang bersih dan murni. Bersih dan murni dari apa? Dari yang tadi Inang Sofi katakan, dari perasaan-perasaan yang mengikat si cakra-cakra tersebut, misalnya shame, guilt, fear, dan lain-lain.
di perjalanan kosmologi itu perjalanan menyembuhkan chakra. Nanti baru kita connect dengan titik-titik energi yang ada di mana-mana. Kalau Joe Dispenza itu menolak memakai kata chakra. Dia menyebutkannya sebagai titik energi merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Nah, nanti di semesta raya sana juga kita connect dengan titik-titik energi warna-warna tersebut, termasuk archangel, malaikat-malaikat agung. Itu kita connect-nya lewat warna. Ya, nanti misalnya archangel Raphael, dia dominasi warnanya hijau misalnya, saya juga nggak tahu ya. Lalu dia lebih ke healing gitu. Nanti kita connect-nya seperti itu. Jadi kita jangan connect dengan seorang malaikat Rafael yang fisik, jangan. Kita connect dengan frekuensi, vibrasi, energi yang memakai warna nama lain dari cahaya. Jadi kita lebih berekspansi, berekspansi, dan berekspansi. Oke, lanjut dulu yuk. Nah, di dunia ini mengenal berbagai ekspresi dari Tuhan. Nah, ini nih yang paling susah sebenarnya. Ini dongeng, teman-teman ya, dongeng. Nah, dunia kita itu mengenal ribuan Tuhan. Ribuan Tuhan itu adalah ekspresi dari satu sumber. Jadi nggak apa-apa punya banyak agama di bumi, nggak apa-apa. Karena masing-masing agama itu adalah ekspresi dari yang satu yang sifatnya itu sangat-sangat luas, sangat besar. Jadi dia bisa. Tetapi setiap agama itu ekspresi dari Sang Logos untuk kesadaran tertentu. Jadi kita nggak bisa mengatakan satu agama itu dia mencakup suatu kesadaran Tuhan yang sangat luas, nggak bisa lah. Tuhannya terlalu luas untuk dimasukkan dalam satu konteks Tuhan. Seperti itu ya. Misalnya nih ada ekspresi Tuhan yang pemarah, menghitung-hitung dosa, tukang menghukum dan lain-lain. Nanti kalau kita dibesarkan dengan konteks Tuhan itu, lalu kita mikir apakah itu benar-benar Tuhan, lalu kita cari sisi logos lain yang mungkin nggak pemarah, nggak menghakimi, nggak menghukum. Kita cari mungkin sisi logos yang adalah yang maha cinta misalnya. Lalu nanti kita tahu bahwa Tuhan itu dia melampaui gelap dan terang, tetapi dia ada di gelap dan terang, tapi dia tidak dikontrol oleh gelap dan terang. Dia di antara gelap dan terang. Pokoknya keren lah kalau belajar kosmologi itu ya, Inang ya. Karena kan kita belajar banyak hal ya. Mungkin nggak mengerti ya awal-awal, tapi keren banget sih. Oke, terus. Kemudian untuk mengenal semua yang alien, maka perlu keberanian menembus tabu. Ini dia, jadi salah satu caranya ya, ada beberapa orang di Facebook tanya, gimana caranya Bapak masuk ke dalam diri? Caranya adalah, kita jangan ngelihat alien di luar sana. Kita adalah alien untuk diri kita sendiri. Kita nggak mengenal diri kita sendiri. Ayo, enggak. Kita cuma tahu kita dari KTP kita. Tapi kita jauh daripada KTP kita, jauh lebih besar. Maka kita mulai dengan menembus tabu. Jadi apa sih yang tabu dalam kehidupan teman-teman gitu ya. Kalau saya tabunya nggak boleh ngomongin seks. Pokoknya sampai usia saya 24 tahun, 25 tahun, pertama kali ketika saya tiba di Amerika, saya baru bebas ngomongin seks loh. Selama di Indonesia tuh nggak berani, tabu, kotor, jijik. Jadi begitu keluar langsung ngomong. Itu namanya menembus tabu seksualitas. Inang tabu apa nih, Nang? Tabu agama, Bapak. Itu hal tabu pertama yang Sofi tembus. Tabu agama. Tabu agama itu maksudnya gimana tuh? Jadi maksudnya dalam konteks agama manapun itu kan kalau kita meninggalkan iman dari konteks kubus agama itu tabu adanya, Mbak. Kafir akan masuk neraka, bahkan dihilangkan dari keluarga dan lain sebagainya. Banyak kan orang-orang punya kisah seperti itu. Tapi kalau Sofi sih melihatnya waktu itu adalah tentang
eh, keingintahuan mencari sisi lain Tuhan. Maka Sophie menembus si kubus agama untuk mencari selain itu. Jadi kayak yang tadi Bapak bilang, Tuhan misalnya Tuhan yang A, Sophie pikir kayaknya saya ingin tahu Tuhan yang lain, maka saya menembus tabu itu untuk keluar dari A, itu kan menembus tabu, wah sama keluarga digimanain dan lain sebagainya, itu kan hal-hal yang tidak umum gitu dalam sistem kubus keluarga. Begitu Bapak. Iya banget. Jadi intinya sih mulai dengan bertanya dan bertanya tuh. Kalau dulu Bapak tuh umur 19 tahun tuh, ingat semester 1 pas semester 2 fakultas di Bandung tuh. Lalu ada 2 ulama besar meninggal pada saat yang hampir bersamaan. Ada Monsinyur Arens dari Keuskupan Bandung, lalu ada Kiai Haji Rektor Unisba waktu itu. Bapak ingat banget sama teman-teman Bapak. Bapak seusia Ayu Tari deh saat itu, bener dah. Lugu, pinter, tapi nggak bisa gaul dulu Bapak ya, minder gitu. Terus Bapak ingat banget tuh di perpustakaan Unpad tuh di tengah hari bolong tuh Bapak nanya gini, teman-teman, kira-kira siapa yang masuk surga ya? Monsinyur atau Kiai itu. Terus yang hening tidak enak gitu loh. Tiba-tiba azan, semua diselamatkan oleh azan. Lalu semua langsung berdiri dan pergi. Meninggalkan saya sendirian di perpustakaan itu, dia berpikir, siapa yang masuk surga? Sampai sekarang saya nggak bisa menjawab siapa yang masuk surga. Gitu ceritanya ya. Jadi teman-teman mulailah dengan bertanya, bertanya, dan bertanya. Oke, langsung lanjut. Nah, setelah kita keluar dari kubus tabu, kita memasuki kesadaran semesta atau kesadaran Fibonacci atau 369 yang sering disebut frekuensi, vibrasi, atau materi. Ya, jadi ketika kita keluar dari kubus, yang kita jumpai Fibonacci. Artinya apa? Ketika kita keluar dari sudut-sudut yang sangat kaku, kita masuk suatu lingkaran yang infinite yang nggak tahu ujungnya kemana. Itu namanya lingkaran Fibonacci. Nanti kita belajar ya. Nanti kita belajar. Lanjut dulu deh. Dan yang kedua ada experience, di mana infinite intelligence ingin punya kisahnya sendiri. Betul banget. Jadi yang pilar yang kedua namanya experience. Experience itu artinya pengalaman. Jadi suatu kerinduan dari sang cinta, sang logo, sang sumber, yang dia itu pengen ngalamin sendiri sih. Ya pengen ngalamin gimana rasanya jadi gunung, gimana rasanya jadi Lady Di, gimana rasanya jadi Reptilians, gimana rasanya jadi Baphomet, gimana rasanya jadi Lucifer, gimana rasanya jadi Archangel Michael, Raphael. Itu adalah experience. Mereka pengen ngalamin gimana gitu ya. Jadi kalau meloncat sedikit itu Reptilians, Grace, mereka lagi mengalami yang disebut pengadilan internasional, pengadilan apa ya, bukan internasional, pengadilan Galaksi kali ya Pak. galaksi. Nah, Galaksi. mereka itu nggak dihukum loh. Pasti kita kesel ya. Kok mereka jahat banget nggak dihukum? Karena apa? Karena mereka adalah ekspresi dari sang logos. Mereka hanya dilempar ke sebuah semesta baru untuk memulai dari nol lagi. Jadi nggak ada tuh neraka yang membakar reptilian, enggak. Mereka punya suatu teknologi yang sangat-sangat baik untuk mengenal sisi sang logos, dan itu dikasih kesempatan pergi ke galaksi manapun, entah di mana, untuk mulai lagi dari dasar lagi. Ya, jadi experience itu diperboleh. Experience. Mungkin itu aja dulu deh. Dan setiap orang itu punya kisah masing-masing. Itu aja dulu. Silakan Ayu. Yang ketiga ada integrasi. Integrasi ini seperti menyusun sebuah puzzle. Jadi buat sahabat-sahabat yang umurnya masih 25 ke bawah, target dari YouTube ini adalah teman-teman yang masih muda,
teman-teman mungkin belum mencapai integrasi. Tapi nanti kalau sudah melewati suatu perjalanan panjang, tertawa dan menangis, sukses dan gagal, bahagia dan sedih, lalu nanti kita sampai pada tahap ketiga yaitu integrasi. Integrasi itu ibarat menyusun puzzle-puzzle. Puzzle-puzzlenya adalah experience, eksperimen kita, bukan orang lain, kita mulai susun. Itu namanya integrasi. Prosesnya agak lama, tapi tidak selama eksperimen dan experience. Kalau itu lama. Ya, kalau di dalam kitab suci, itu digambarkan 40 tahun perjalanan di padang pasir untuk sampai pada tahap integrasi. Jadi tenang teman-teman, tenang aja ya. Gak usah cepet-cepet. Ya, jadi misalnya putus pacar satu, cerai sama orang ini, nggak apa-apa. Itu kan data puzzle. Ketemu sama orang ini, data puzzle. Sampai akhirnya kita ketemu dengan diri kita sendiri. Baru integrasi terjadi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Ina mungkin mau cerita tentang integrasi. Image. Berhubung sudah 41 tahun, jadi sudah melewati padang gurun tahap pertama. Jadi bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju Kanaan tuh 40 tahun sudah terintegrasi dalam beberapa hal kehidupan sih, Mbak. Jadi memang mau dikatakan kita kita hidup di fisik ini tetap ada apa ya, perlu tanda kutip waktu untuk pengumpulan data sampai akhirnya mengintegrasikan dengan aha moment sih, biasanya dimulai dari aha moment. Oh, ternyata waktu saya begini dihubungkan dengan yang ini. Oh, ternyata ini ya pembelajarannya. Maka saya menemukan integrasinya saat itu, kesadarannya saat itu. Tinggal nanti mau ngapain. Iya banget sih. Jadi integrasi itu dia suatu proses yang akhirnya kita duduk tenang, hening, lalu kita pikir, oh ternyata si itu tuh adalah bagian dari kesadaran yang mau ngasih tahu saya tentang ini. Lalu ada rasa syukur yang berlimpah. Jadi kalau integrasi dilakukan dengan kepahitan, kemarahan itu bukan integrasi, itu namanya eksperimen. Belum. Kalau integrasi itu lebih daripada pembelajaran. Oh, ternyata. Atau lebih pada awakening ya, lebih pada enlightenment, pencerahan. Oh, gitu. Si oh-nya banyak banget. Oh gitu. Kalau eksperimen atau eksperimen paling, nah gini, kok gini, nah gitu. Model-modelnya kayak, Tapi kalau integrasi itu, moment. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang terakhir ada transendensi. Seperti as above, so below, as within, so without. Ya, jadi transendensi itu menarik banget ya. Dan dia nggak harus nunggu kita hampir mati baru transendensi. Enggak lah. Kita nikmati transendensi dari momen ke momen ketika kita sadar bahwa apa yang ada di atas sana itu sama dengan apa yang ada di bawah. Ya, ketika Bapak Angkasa itu dia adalah juga Ibu Bumi. Ketika malaikat-malaikat yang bersayap-sayap itu adalah kita. Ketika sisi gelap Lucifer adalah sisi gelap kita. Lalu kita sadar, as within, so without. Apa yang ada di dalam kita, di dalam diri kita, itu adalah cerminan apa yang ada di dalam diri, apa yang ada di luar kita. Itu mengagumkan sekali. Lalu di antara ini teman-teman ya, di antara as above, so below, as within, so without, itu ada jeda. Jeda itu yang disebut solitude atau hening. Lalu kita tidak lagi terpengaruh oleh apa yang di luar kita, tidak lagi terpengaruh oleh kata orang, enggak lagi. Kita menghadap
Itu istilahnya bagus tuh. Kita duduk di satu titik lalu kita tahu siapa kita. Kita tahu kita adalah Tuhan. Tapi itu transenden, itu namanya transendensinya jauh teman-teman ya. Jauh teman-teman. Jadi kalau teman-teman bereaksi, si Grand Baba ngaku-ngaku Tuhan. Tunggu 40 tahun lagi, baru ngobrol lagi sama Baba. Nanti kamu ngerti maksudnya apa. Jadi teman-teman yang masih baru-baru, yang belum terlalu mengerti apa sih si citizen itu bilang apa ya? Manunggaling Kaula Gusti, Mbak. Manunggaling Kaula Gusti, ya, atau ajarannya Neville Goddard, I am. Itu agak susah untuk mengerti kalau masih ada di kubus. Jadi ini suatu perjalanan panjang, teman-teman. Jadi ini baru video pertama. Nanti kita akan lanjutkan dengan banyak sekali video kisah-kisah tentang bagaimana semesta punya cerita sendiri. Bagaimana Ibu Bumi punya cerita sendiri. Kita akan belajar versi-versi lain dari kisah penciptaan. Karena pertanyaan yang paling besar adalah tentang eksistensi Tuhan. Tuhan itu apa, siapa, di mana, bagaimana, siapa gitu ya. Nah, itu akan kita jawab lewat suatu perjalanan panjang seperti itu sih. Oke, jadi itu 4 pilar. Ayo tarik 4 pilar, Inang Sofi. Kita lanjut ke slide berikutnya apa nih ya? Nah, berlanjut ke semesta punya kisah selanjutnya, Mother Sophia, sisi feminin infinite intelligence sebagai manusia. Oke, itu adalah video kedua. Ya, kita akan lakukan itu secara berkala teratur dan terima kasih untuk Ayu Tari yang sudah menjadi narator. Terima kasih untuk Inang Sofi yang menjadi bagian dari percakapan dongeng semesta ini. Begitu. Oke, kita bisa stop share screen. Mungkin kita bisa ngobrol sebentar. Ya, ini kita. Oke, jadi Bapak terima kasih banyak. Kita akan lanjut minggu beberapa hari lagi dengan Sofia. Keren banget, Bapak sampai merinding ketika sadar bahwa ya Tuhan, ternyata cerita-cerita yang kita alami sekarang itu benar-benar narasi orang lain. Kita harus cari narasi yang sebenarnya dari sumber yang bisa kita percaya. Gitu. Oke, sebelum menutup, ada pengalaman Ayu Tari menjadi bagian dari membantu asensi teman-teman di luar sana, asensi bumi Nusantara ini dengan menjadi narator. Silakan. Terima kasih. Jadi dari slide yang sudah dibahas tadi, ada banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dan pelajaran yang akan diambil selanjutnya. Dan ini menunjukkan kalau kita nggak sendirian di dunia ini. Ada semesta yang luas dan tak terbatas. Dan satu hal, kita nggak perlu mati untuk ketemu Tuhan. Betul banget. Kita nggak usah mati untuk ketemu Tuhan. Bener banget. Keren banget ya Ayu Tari ya. Nanti kita akan secara teratur ketemu sama Ayu Tari dan kita akan membuat ini. Ini kita 3 generasi. Wow. 20, 40, 60. Keren banget ya. Gimana Inang apa mau menyampaikan kata-kata untuk sahabat-sahabat baru? Ya, Belajar. makasih, Mbak. Jadi teman-teman, platform ini Grand Baba bikin menceritakan dongeng kisah semesta. Tapi ini akan menjadi teman perjalanan buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan bisa mencari esensi Tuhan, mencari siapa diri saya, dan lain sebagainya, apapun itu. Ya, menjadi salah satu kawan perjalanan agar nanti jika eksperimennya, ekspresinya berjalan, teman-teman ingat bahwa, oh, saya pernah lihat ini di Grand Baba, itu bisa menemani teman-teman untuk mengambil keputusan sendiri nanti dalam setiap fase-fase perjalanan. Dan itu akan membantu asensi diri yang juga adalah asensi bumi.
Iya banget. Oke, kita selesaikan dulu episode pertama ini. Terima kasih Ayu Tari, terima kasih Inang Sofi, terima kasih Grand Kasih, Baba. kasih Kita Grand Baba. video berikutnya, salam kesadaran kolektif. Salam kesadaran kolektif. Salam kesadaran kolektif. Thank you. Iya. Thank you.